I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Baik, di sini kami akan membahas mengenai metode pendidikan dan penyuluhan gizi. Yang pertama ada pengertian metode. Pengertian metode berdasarkan KBBI edisi 1 tahun 1997 bahwa metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian pengertian metode menurut Santoso Karo tahun 1981 bahwa metode pendidikan kesehatan adalah setiap cara, teknik maupun media yang terencana yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam pendidikan kesehatan serta berdasarkan asas komunikasi. Secara umum, para pakar tersebut menyebutkan bahwa metode pendidikan adalah suatu cara atau teknik atau strategi untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta sumber daya yang tersedia. Kemudian cara memilih metode. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, tidak ada metode yang cocok untuk semua tujuan. Sebenarnya metode itu adalah seni bagi seorang pendidik dan guru. Memang ada pedoman yang sistematis dapat digunakan, tapi dalam penerapannya banyak ditentukan oleh penerapan analisis situasi dari karakteristik semua komponen dalam pendidikan dan penyuluhan gizi. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode. Yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai. Artinya, tujuan pendidikan dan penyuluhan sangat menentukan metode yang akan digunakan. Apa tujuan ingin mengubah pengetahuan, sikap, tingkah laku, atau gabungan dari ketiganya. Jika tujuan pendidikan untuk mengubah pengetahuan dan pemahaman saja, dapat digunakan metode ceramah, seminar, dan presentasi. Apabila tujuan pendidikan untuk mengubah sikap, digunakan metode diskusi kelompok, bermain peran, dan konsultasi. Dan jika tujuan metode untuk mengubah keterampilan, maka metode yang digunakan adalah studi kasus, learning by doing, dan demonstrasi. Kemudian yang kedua ada sasaran. Ciri-ciri dan karakteristik sasaran perlu dipertimbangkan dalam memilih metode. Ciri dan karakteristik sasaran meliputi tingkat pendidikan sasaran, jumlah sasaran, bahasa yang dimengerti sasaran, adat istiadat sasaran, dan pengalaman sasaran. Dalam memilih metode. Untuk melakukan suatu kegiatan tertentu itu ada 3 hal, yaitu yang pertama bersumber dari pendidik sendiri seperti kuliah, ceramah, presentasi, seminar, tulisan-tulisan, membuat perencanaan ataupun desain. Yang kedua yaitu interaksi berupa pendidik dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik. Contohnya seperti diskusi, kelompok, tanya jawab, bimbingan, bermain peran, film dan diskusi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu bersumber dari peserta didik seperti learning by doing, belajar dengan melakukan sesuatu, studi kasus, belajar sendiri, self-learning independent study, bengkel kerja, dan lain-lain. Nah, yang untuk kognitif seperti pengetahuan, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, memberikan pengertian kepada sasaran yang dituju, ataupun secara afektif memberikan sikap atau penghargaan apresiasi kepada sasaran yang dituju. Yang untuk psikomotor itu
memberikan keterampilan. Lalu yang kedua itu seperti perilaku atau performa yang ditujukan untuk mereka, sasaran yang dituju yaitu masyarakat. Tujuannya itu supaya ke arah perubahan perilaku, supaya masyarakat itu bisa berubah secara perilakunya menjadi lebih baik lagi dalam penyuluhan yang diadakan oleh instansi masyarakat atau instansi kesehatan terkait. Metode penyuluhan ceramah. Pengertian ceramah adalah menyampaikan atau menjelaskan suatu pengertian pesan secara lisan yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh seorang pembicara ahli kepada sekelompok pendengar dibantu oleh beberapa alat peraga yang diperlukan. Ceramah pada hakikatnya adalah transfer informasi dari penyuluh kepada sasaran atau peserta penyuluhan. Penyuluhan ceramah terdapat tujuan, yaitu yang pertama menyajikan fakta, yang kedua menyampaikan pengalaman atau perjalanan pribadi, lalu yang terakhir membangkitkan semangat atau merangsang pemikiran peserta dan membuka suatu permasalahan untuk didiskusikan. Untuk penggunaannya, yaitu menyampaikan ide atau pesan, sasaran belajar mempunyai perhatian yang selektif, yang kedua sasaran belajar mempunyai lingkup yang terbatas, yang ketiga sasaran belajar memerlukan informasi yang kategoris atau sistematis, yang keempat sasaran belajar perlu menyimpan informasi dan sasaran belajar perlu menggunakan informasi yang dapat diterima. Dan kekurangan ceramah. Keunggulan dari metode ceramah yaitu cocok untuk berbagai jenis peserta atau sasaran. Yang kedua mudah pengaturannya. Yang ketiga beberapa orang lebih dapat belajar dengan mendengar daripada dengan membaca. Yang keempat menggunakan waktu yang efisien. Yang kelima dapat dipakai pada kelompok sasaran yang besar. Yang keenam tidak terlalu banyak menggunakan alat bantu. Yang terakhir digunakan untuk memberi pengantar pada suatu kegiatan. Untuk kekurangan metode ceramah, yaitu seorang ahli tentang suatu masalah belum tentu menjadi pembicara yang baik. Yang kedua, peranan peserta menjadi pasif. Yang ketiga, pengaruh ceramah terhadap peserta relatif sukar diukur. Yang keempat, umpan balik terbatas. Yang kelima, proses komunikasi hanya satu arah dan kecil sekali kesempatannya untuk mendapatkan tanggapan, kecuali dilanjutkan dengan metode diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, apabila gaya ceramah monoton akan membosankan peserta. Yang ketujuh, kurang menarik dan sulit dipakai pada sasaran anak-anak. Yang terakhir, membatasi daya ingat karena ceramah pada umumnya hanya memakai satu indera, yaitu pendengar, dan kadang-kadang melibatkan indera penglihatan. Baik, pada tahap selanjutnya itu ada tahap persiapan sebelum melakukan ceramah. Yang pertama itu kita harus menentukan maksud dan tujuan dari ceramah, di mana maksud dan tujuan dari ceramah ini untuk memberikan informasi kepada para pendengar agar mengenal sesuatu hal dan memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penceramah. Lalu yang kedua adalah menentukan sasaran ceramah, di mana sasaran ceramah atau audiens ini terdiri dari pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, akademisi, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, mempersiapkan materi atau pesan-pesan yang ingin disampaikan pada saat kita melakukan ceramah. Setelah itu, jangan terlalu banyak aspek yang akan disampaikan, cukup hanya dengan beberapa poin-poin tertentu saja yang disampaikan, sehingga tidak membuat orang menjadi bosan mendengarkan ceramah tersebut. Kemudian kita sebagai penceramah bisa mempersiapkan alat peraga yang lengkap untuk memberikan informasi kepada para audiens yang mendengarkan ceramah kita agar ceramah kita tersampaikan dengan jelas dan dengan persepsi yang bisa diterima melalui peragaan alat tersebut.
Selanjutnya kita dapat mempersiapkan tempat dan fasilitas lainnya seperti tempat duduk untuk para peserta dan listrik untuk kebutuhan saat acara ceramah berlangsung. Kemudian mempersiapkan undangan ataupun pemberitahuan kepada sasaran, di mana maksud dan tujuannya untuk mengumpulkan massa atau audiens dan memberitahukan kepada audiens bahwa akan diadakan ceramah pada hari ini atau sesuai yang diberitahukan pada surat dan pemberitahuan tersebut. Dan yang terakhir, bila perlu disiapkan bahan bacaan atau handout, di mana bahan bacaan atau handout ini digunakan untuk mempermudah sang penceramah apabila kebingungan dalam melakukan ceramah tersebut. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan ceramah, di mana yang pertama kita mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya dapat menjelaskan tentang maksud dan tujuan serta harapan apa yang ingin dicapai oleh penceramah. Selanjutnya menjelaskan ceramah secara sistematis. Saat ceramah berlangsung, hendaknya suara cukup keras dengan intonasi yang baik sehingga tidak membosankan para audiens yang mendengarkan ceramah tersebut. Selanjutnya harus dipelihara kontak mata dan juga jarak fisik. Kemudian perlu ada humor-humor yang segar agar acara ceramah tidak membosankan. Bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dimengerti oleh para audiens. Selanjutnya, pelihara suasana yang menyenangkan. Ketika akan mengakhiri ceramah, hendaknya membuat ringkasan atau kesimpulan dari ceramah yang telah disampaikan. Yang terakhir, mengucapkan terima kasih dan salam penutup yang diucapkan kepada para audiens. Kemudian, saran untuk penyelenggaraan ceramah yang pertama, usahakan ruang dan tempat duduk yang memadai agar peserta dan pembicara dapat melihat dan mendengar satu sama lain. Lalu selanjutnya, kesiapan mental peserta sebelum acara dimulai harus dicek dengan cara menanyakan kabarnya pada pagi hari ini atau menanyakan bagaimana kondisinya pada saat ceramah ini berlangsung. Sebelum ceramah dimulai, penceramah harus menanyakan harapan dan pengalaman terhadap materi yang akan disampaikan ini kepada para peserta maupun audiens yang ada pada acara ini. Peserta diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan atas ceramah yang telah disampaikan tersebut. Hindari suara mendatar atau monoton saat menyampaikan ceramah. Apabila audiens bingung dengan penyampaian ceramah yang disampaikan, bisa menggunakan alat peraga dalam penyampaian tersebut. Saat ceramah berlangsung, jangan hanya berdiri di satu tempat saja dan juga jangan memberikan kesan berjalan-jalan. Apabila perlu, dekati peserta untuk mendapatkan kontak terhadap peserta. Terakhir, memberikan kesimpulan di akhir ceramah. Selanjutnya ada tata letak ruang ceramah. Di dalam tata letak ruang ceramah ini, seorang penceramah berada di depan para audiens atau depan para peserta. Jadi pada gambar yang sudah ada, penceramah berada di depan para peserta. Dan di belakang para peserta ini biasanya untuk peserta yang lain lagi, jika disusun menggunakan kursi. Pada gambar peserta yang pertama itu, peserta diarahkan duduknya dengan cara duduk di lantai. Untuk yang di belakang itu diarahkan menggunakan kursi-kursi yang sudah ditata.